Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali di mata kuliah Rencana Kerja Sekolah. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Tina Apriani, Triwahyu dan juga saya sendiri Triwahyuni, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kompetensi Tenaga Kependidikan dan Perannya dalam Pengembangan Sekolah. Nah, langsung saja, yaitu yang pertama ada kompetensi tenaga kependidikan dalam pengembangan sekolah. Nah, tenaga kependidikan itu sendiri memegang peran yang begitu penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Nah, untuk tenaga kependidikan sendiri itu adalah tenaga-tenaga yang berkecimpung di dalam lembaga atau organisasi pendidikan, yaitu yang memiliki wawasan pendidikan dan ilmu pendidikan, serta melakukan kegiatan pelaksanaan pendidikan atau penyelenggaraan pendidikan. Untuk pengertian kompetensi itu sendiri ialah sebagai sebuah kumpulan dari keterampilan pengetahuan dan perilaku seseorang agar dapat melaksanakan tugasnya secara efisien dan mampu bertahan dalam dunia kerja dan melaksanakan kinerja sesuai dengan standar yang dimiliki profesinya. Adapun beberapa standar kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga administrasi atau tenaga kependidikan. Nah, di sini ada kepala tenaga administrasi sekolah. Nah, di sini ada kompetensi kepribadian, yaitu mencakup harus mempunyai integritas dan akhlak mulia dan lain sebagainya. Lalu yang kedua kompetensi sosial, yaitu mampu bertukar pikiran dalam organisasi. Lalu yang ketiga berkompetensi teknis atau kompetensi teknis, yaitu pelaksanaan administrasi kepegawaian, melaksanakan administrasi keuangan dan lain sebagainya. Lalu kompetensi manajerial, yaitu mendukung pengolahan standar nasional pendidikan. Di makalah sudah dijabarkan, mungkin lumayan banyak, nanti teman-teman bisa membacanya sendiri ya. Saya menjabarkan sedikit saja tentang intinya. Lalu yang selanjutnya kompetensi pelaksana urusan administrasi. Di sini sama dengan yang di atas, yaitu kompetensi kepribadian, sosial dan juga teknis. Hampir sama ya teman-teman, nanti bisa teman-teman baca sendiri. Lalu yang ketiga ada kompetensi petugas layanan khusus. Nah, kompetensi kepribadian dan juga kompetensi sosial, lalu kompetensi teknis ini hampir sama. Saya akan menjelaskan mengenai kompetensi teknisnya saja, yaitu ada penjaga sekolah, tukang kebun, tenaga kebersihan, pengemudi dan juga pesuruh. Nah, di sini untuk penjaga sekolah atau madrasah yaitu harus menguasai kondisi keamanan sekolah dan lain sebagainya yang menyangkut tentang penjaga sekolah. Lalu yang kedua ada tukang kebun, yaitu harus menguasai penggunaan peralatan pertanian atau perkebunan. Lalu yang ketiga yaitu tenaga kebersihan, yaitu menguasai teknik-teknik kebersihan. Lalu yang keempat pengemudi, yaitu harus menguasai teknik mengemudi, menguasai teknik perawatan sebuah kendaraan. Lalu yang terakhir ada pesuruh, yaitu harus mengenal wilayah, menguasai prosedur pengiriman dokumen dinas, melayani kebutuhan rumah tangga, sekolah atau sebuah madrasah. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai peran kompetensi tenaga kependidikan dalam pengembangan sekolah. Keberadaan manajer pada suatu organisasi atau sekolah sangat diperlukan, sebab organisasi sebagai alat mencapai tujuan organisasi. Merujuk pada teori fungsi kepala sekolah sebagai manajer, maka seorang kepala sekolah harus mampu melaksanakan 3 hal sesuai perannya manajer. Pertama, memberdayakan tenaga kependidikan melalui persaingan sehat yang membuahkan kerjasama. Kepala sekolah lebih mementingkan kerjasama dengan tenaga kependidikan dan pihak lain yang terkait dalam melaksanakan setiap kegiatan. Kedua, memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya. Hal yang dilakukan diantaranya memberikan kesempatan yang sama kepada semua tenaga kependidikan mereka melalui seminar maupun diklat. Ketiga, mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan dalam setiap kegiatan di sekolah atau partisipatif. Baik, yang selanjutnya adalah peran kepala sekolah sebagai administrator. Peran kepala sekolah dalam bidang administrasi pendidikan dalam pengajaran, yaitu administrasi sekolah menyangkut lesson plan dan pemberian rapot guru, akan menunjang kualitas guru karena dengan mengetahui nilai guru, maka guru harus meningkatkan kreativitas dalam membuat lesson plan maupun dalam mengajar bidang kesiswaan, yaitu kepala sekolah bertanggung jawab dan dalam menyusun kegiatan kesiswaan yang sesuai dengan visi misi sekolah. Administrasi pegawaian meliputi menyeleksi calon guru,
menerapkan posisi guru sesuai dengan kemampuannya, dan menentukan kebijakan kepegawaian. Yang kedua adalah peran kepala sekolah sebagai pemimpin. Kepala sekolah dalam pemimpin para guru dan stafnya dipengaruhi dalam sebagai faktor seperti komunikasi, kepribadian, keteladanan, tindakan, dan memfasilitasi komunikasi dengan guru dan staf harus dijalani dengan baik untuk mewujudkan kondisi serta kerja yang nyaman. Kepribadian sebagai pemimpin diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi, seperti pada saat guru yang melanggar peraturan, maka kepala sekolah dengan tegas harus menerapkan kebijakan untuk guru agar adanya peringatan apabila sudah berulang kali melakukan pelanggaran, akan diberikan surat peringatan. Yang ketiga adalah kepala sekolah sebagai supervisor. Kegiatan supervisor kepala sekolah dibantu dengan GA, yaitu supervisor khusus yang dibentuk sekolah untuk mengenai penilaian lesson plan guru dan menilai pengajaran guru. Kepala sekolah dan GA mengadakan supervisi dalam suatu semester sebanyak 2 kali yang sudah terjadwal. Yang keempat adalah kepala sekolah sebagai inovator. Inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai inovator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan di sekolah, dan mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.